Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele. Seperti biasa, saya menjawab beberapa pertanyaan daripada sahabat kita. Dan seperti biasa pula di tengah malam seperti ini, yang pertama saya merasa lebih nyaman, lebih sunyi karena dibandingkan siang agak sedikit lebih bising lah. Karena kebetulan rumah saya menghadapi jalan desa lah, jalan bisa dikatakan jalan ramai. Jadi kalau siang itu kadang agak sedikit merasa terganggu lah dengan banyaknya kendaraan. Terus kebetulan kan saya ada jualan juga, agak pokoknya kadang-kadang pas lagi tanggung konten kayak kayak gini, ada orang beli beli lele, beli air isi ulang, beli tabung gas, beli pokoknya jadi kurang kurang meskipun nggak merasa terganggu juga karena bagaimanapun itu konsumen, dan juga meskipun begitu bukan saya melayani juga kan, ada juga yang melayani, tapi ya setidaknya nggak nyaman lah seperti itu, nggak sunyi. Kalau sunyi seperti ini kan merasa lebih lebih susunannya itu lebih bagus lah, saya pikir saya bisa fokus membaca semua komentar daripada sahabat semua dan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat semua. Oke, supaya tidak menunggu waktu terlalu lama, kita cek dari siapa saja yang mau dibahas pertanyaannya. Oke, ada satu pertanyaan dari Mas Sutrisno. Menurut penjenengan, nitrobek bisakah untuk pengobatan dan gimana cara kasih antibiotiknya? Dijawab dibuatin konten, ini malah bermanfaat buat sahabat-sahabat yang lain. Oke, jadi Mas Trisno ini menanyakan apakah nitrobek itu bisa untuk pengobatan atau nitrobakter, dan bagaimana cara mengaplikasikan antibiotik. Di sini disebut antibiotik. Oke, secara karakter saya udah menjelaskan beberapa kali, bahkan jangankan dengan antibiotik, probiotik dengan nitrobakter saja itu sudah dua bakteri yang berseberangan. Nitrobakter fungsinya untuk mengurai amonia, probiotik fungsinya untuk mengurai kotoran, dan itu beda, fungsinya beda. Itu yang pertama. Dan bertanya soal bagaimana cara mengaplikasikan antibiotik. Jadi antibiotik itu salah satu produk yang membunuh bakteri atau menekan pertumbuhan bakteri. Bakteri apapun itu. Nggak pandang bulu bakteri positif atau bakteri negatif, nggak peduli bakteri jahat ataupun bakteri baik, dibantai. Karena kalau saya katakan nih, menggunakan probiotik bersamaan dengan ya beberapa dikatakan antibiotik alami lah, contoh bawang putih, terus daun pepaya, terus buah mengkudu, dicampur dengan probiotik atau bakteri-bakteri positif, itu kurang baik. Dalam jumlah tertentu itu mengandung antibiotik yang bisa membunuh bakteri. Apalagi kalau antibiotik yang dijual di pasaran yang dosisnya sudah ditentukan, apalagi bahan-bahannya bahan kimia, itu bahaya, itu nggak boleh. Oke, jadi saya garis bawahi, antibiotik nggak bisa dicampur dengan nitrobek atau nitrobakter,
Dan antibiotik nggak bisa dicampur dengan probiotik atau bakteri-bakteri yang lainnya. Antibiotik terpisah, hanya antibiotik. Terus cara pengobatan atau menggunakan antibiotik gimana? Menggunakan antibiotik yang pertama yang disarankan, pertama itu harus di karantina. Kalau bisa dipisahkan ikan yang sakit itu. Dipisahkan di suatu wadah, di suatu tempat atau kolam kecil atau akuarium atau apapun itu tergantung jumlah ikannya, atau di bak khusus lah. Contoh nih, kita punya 100 bak, ada 1 bak yang khusus untuk karantina. Kalau untuk di bioplok biasanya orang yang menggunakan sistem bioplok kadang-kadang suka ada itu 1 bak kosong. Memang khusus untuk karantina. Karantina benih masa datang ataupun masa mau tebar setelah di situ dideder lah sebelum kita tebar seperti itu. Jadi itu di karantina yang seharusnya menggunakan antibiotik. Oke, itu plan A seharusnya, karena wah kalau di karantina mah repot. Kalau di karantina repot, ya di bak itu aja, di bak yang untuk kita budidaya. Karena secara nggak langsung kalau saya nih kasih air sedikit 10 atau 15 cm, sebenarnya makin sedikit air itu makin maksimal hasilnya. 10 cm lah kita kasih antibiotik. Itu halnya sama dengan karantina. Setelah itu besoknya, andai kata nih sore nih kita karantina, besoknya kita kasih full. Terus itu pun repot juga. Misalkan nih kita budidaya sudah tengah tanggung gitu, tengah-tengah usia ikan. Misalkan lele panen 2 bulan, sudah 1 bulan kena penyakit, terus gimana cara ngobatinnya? Dikasih ke pakan. Dan saran saya kita menggunakan perekat. Ada perekat supaya lebih kuat lagi daya ikat antibiotik itu ke pakan, itu saya lebih kuat lagi. Dan semasa menggunakan antibiotik jangan menggunakan probiotik di pakan itu. Meskipun saya mewajibkan probiotik ke pakan, tapi masa pengobatan itu jangan, karena nggak ada gunanya. Semasa pengobatan itu jangan, karena nggak ada gunanya. Seperti itu. Kita kan melakukan pengobatan dengan antibiotik untuk membunuh bakteri yang ada di ikan, karena ikan itu sakit itu sebenarnya penyebabnya bakteri sebenarnya. Jadi kalaupun kita mau bunuh bakteri ya semuanya terbunuh. Terus kalau ada satu statement saya yang mengatakan kalau masa pengobatan airnya dibuang untuk mengurangi dosis obat. Oke, begini. Misalkan sudah 1 bulan kita usia ikan ini sudah tanggung, 1 bulan sudah sangka lah saya panggil. Ada penyakit yang parah tidak bisa dikendalikan, oke kita kasih obat kimia apapun ataupun kita panggil antibiotik. Kita kurangkan airnya 50% atau kita bikin 30 cm saja supaya irit obatnya. Dan secara enggak langsung meskipun pakai air yang itu sama halnya dengan karantina, sama itu dengan karantina. Makanya dengan pengobatan. Seperti itu. Jadi bakterinya itu semua akan mati. Termasuk bakteri baik-baik semua. Kalaupun obat itu mati, kecuali obat yang enggak mati. Kalau obat yang enggak mati, ikannya pun enggak bakalan sembuh. Seperti itu. Oke? Jadi kesimpulannya, saya sarankan, bahkan saya tekankan, jangan menggunakan antibiotik bersamaan dengan probiotik ataupun nitrobakter. Itu jangan. Itu jangan. Itu gak ada gunanya. Seperti itu. Untuk probiotik dan nitrobakter. Kalau untuk antibiotiknya masih berfungsi, masih. Seperti itu. Jadi, kita pun harus menggunakan apa namanya? Jadi logika saja sederhana. Antibiotik. Ini kan antibiotik. Ini probiotik. Pro. Seperti itu. Jadi kalau disatukan, ya nggak bisa yang anti sama yang pro. Seperti itulah. Terus gimana kalau airnya penuh aja, kita pasang antibiotik atau pakai antibiotik? Boleh. Boleh juga. Cuman dosisnya harus banyak karena airnya kita hitung kubikasi juga.
Karena biasanya di label-label antibiotik itu ada di situ tertera. Untuk karantina, untuk pengobatan, untuk penyembuhan, seperti itu ada. Dosisnya berapa ada, tinggal hitung kubikasi aja. Jadi oke, poin dari saya, jangan menggunakan antibiotik dengan jenis-jenis probiotik. Terus nanti ada pertanyaan, kalau sama multivitamin, itu bisa. Kalau sama multivitamin antibiotik, kita tambahkan vitamin, itu bisa. Ataupun probiotik nih, kita bibis kepakan, pakai multivitamin juga, vitamin-vitamin atau herbal-herbalan. Ada juga yang rajin kan kayak gini. Kita apa namanya? Jahe, terus kunyit, kencur, telur, macam-macam herbal, kita tumbuk atau kita blender, kita ambil sarinya. Terus semasa kita mau kasih pakan, kita kan kasih probiotik. Berarti itu gimana? Itu campur, nggak apa-apa. Dalam masa sebentar, herbal itu justru kalau saya sarankan, ada juga nih yang mengatakan, jadi bikin probiotik pakai kunyit, pakai pokoknya macam-macam. Pakai kunyit, pakai daun pepaya, pakai banyak lah, saya nggak bisa sebut semua. Tapi ada beberapa yang bagi saya itu mengeliru. Dicampur, difermentasi, didiamkan dalam drum berapa minggu gitu. Fermentasi lah umumnya 3 minggu, 2 minggu. Itu nggak efektif sebenarnya. Dan kalaupun dikatakan, gimana kalau probiotik kita campur dengan herbal, itu bagus. Tapi bukan dalam arti fermentasi itu dicampur, bukan. Maksudnya campuran itu seperti ini. Pas kita mau kasih makan, probiotiknya diaduk ke pakan, herbalnya diaduk ke pakan bersamaan. Probiotik dan herbal bersamaan, kita aduk di pakan. Biarkan 5 menit, 10 menit lah seperti itu. Kita kasih makan. Dan itu bagus. Harusnya begitu sarannya. Ataupun multivitamin dengan vitamin-vitamin. Seperti itu. Dan itu pun bagus. Seperti itu. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kesimpulannya, kalau antibiotik dicampur dengan probiotik, probiotik apapun termasuk nitrobakter itu tidak boleh. Kecuali dengan multivitamin atau dengan herbal-herbal. Itu boleh. Dan probiotik dengan nitrobakter, gimana kalau dicampur dengan herbal? Itu boleh. Dengan vitamin-vitamin, itu boleh. Yang enggak boleh itu probiotik dengan antibiotik. Oke? Probiotik dengan antibiotik enggak boleh. Probiotik dengan vitamin atau herbal boleh. Antibiotik dengan vitamin atau herbal itu boleh. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami supaya tidak gagal paham juga. Kenapa saya banyak daripada pertanyaan sahabat, saya jawab dengan cara seperti ini bikin konten. Setidaknya saya mau meluruskan supaya tidak gagal paham. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau tebar 5.000 habis pakan sampai panen, berapa? Baru pemula om. Oke. Begini. Berapapun tebarnya, itu hitungannya mau 5.000 mau 10.000, kita anggapkan per 1.000. Per 1.000 kita memerlukan pakan 4 karung. Ini kalau versi saya nih. 1.000 ekor 4 karung pakan. Untuk dapat 1 kintal 30 kilo hasil konsumsi. Tapi itu enggak satu kali panennya. Kalau mau betul-betul intensif, kalau saya bikin 3 kali karena saya ambil ukuran yang 6, 7, 8 saya nggak masuk, sekilo 8, 9 saya nggak masuk karena saya marketnya pas 6, 7 saja. Market saya, penjualan saya di porsi yang itu, dan itu bagi saya untung karena untuk 1.000 ekor lele untuk 1.000 ekor benih itu 1 kintal 40 kadang-kadang 1 kintal 30 itu sudah mesti sudah jadi karena ukurannya besar. Meskipun saya 3 kali,
Tapi kalau petani binaan saya rata-rata dua kali. Jadi sekali panen pilih, yang kedua kalinya panen habis, seperti itu. Terus kalau 10.000 ya hitungannya begitu. 10.000 berarti 40 karung. Tapi karena dua kali nggak habis 40 kita langsung panen habis, enggak. Maksudnya begini, 40 karung nih. Di saat kita 10.000 contoh, 10.000 nih berarti 40 karung. Di saat kita habis 25 karung atau 30 karung, itu kita sudah panen. Contoh 10.000 kita habis 30 karung, nah itu kadang-kadang sudah hampir 1 ton itu. Sudah terangkat. Dan nanti ada sisa pakan 10 karung lagi. Dan kira-kira lele di masa panen nanti itu kurang lebih 4 kintalan sisanya nanti. Seperti itu. Jadi kalau berarti 10.000 bisa sampai 1 ton 4 kintal, ya. Bukan FCR yang berlebihan, bukan. Bukan 1:1,4, bukan. Tapi karena pakannya lebih. Jadi bukan dalam arti, biasanya kan ada istilah FCR, 1 kilo pakan bisa jadi 1 kilo 2 on atau 1 kilo 3 on. Itu bukan. Itu di FCR masih 1:1. Paling lebih sedikit lah. Enggak sampai 1:1,1, enggak. Itu saya anggapkan 1:1 lah. Kalaupun disebut 1:1, tetap per 1.000 kalau habis 4 karung, itu dapatnya 1 kintal 20 kilo. Maknanya kalau habisnya 4 karung per 1.000 atau 40 karung per 10.000, berarti dapatnya kalau 10.000 itu 1 ton 2 kintal. Tapi saya belum pernah sih dapat segitu. Biasanya 1 ton 4 kintal biasanya untuk 10.000. Karena saya panennya parsial. Makanya saya selalu sebutkan, saya itu nggak ada ganti air, saya itu nggak ada grading. Karena itu kita tebar ukuran benih, meskipun kalau saya di angka 45, saya mau murah benihnya. Tapi saya nggak sarankan, saya sarankan untuk sahabat semua minimal 78 paling kecil minimal. Kalau bisa 9-10 kalau bisa. Tapi minimal 78 kita tebar dan kita kasih makan. Setelah kurang lebih 60 hari kita panen. Dan itu panen nggak semua. Kurang lebih 40% lah. 40% panen. Dan yang kedua kalinya baru panen habis. Maksudnya di masa panen itulah kita grading plus panen atau panen plus grading. Karena yang besar kita jual, tinggal yang kecilnya kita kasih pakan lagi, seperti itu. Tapi untuk anggaran pakan tetap sama segitu. Itu maksudnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi untuk per 1.000 ekor itu saya pakai 4 karung, per 10.000 40. Tapi sebenarnya realnya kalau banyak sih 10.000 nggak sampai 40 sih. Saya cuma 37 karung sebenarnya. Jadi kita punya bonus 3 karung nanti. Seolah-olah keuntungan lah. Modal kita sudah tercatat yang ini, tapi semasa panen kita punya sisa pakan 3 karung. Untuk berikutnya kita anggap bonus lah. Tapi saya tidak mau berlebihan, kita standarkan saja. Karena kalau 4 karung per 1.000 itu memang habis. Tapi kalau untuk 10.000 40 karung itu ada sisa, nggak habis, enggak. Seperti itu. Tapi untuk penghasilan yakin lebih dari 1 ton lebih. Karena biasa yang saya alami minimal nih 1 ton 3 kintal. Dan umumnya rata-rata 1 ton 4 kintal. Seperti itu. Karena saya ambil di 67 panennya. Kita pilih parsial. Bahkan saya pilihnya pun manual, nggak pakai grading blong, enggak. Saya lebih mau akurat lagi seperti itu. Meskipun kalau blong, kalau kita teliti memang akurat juga sih. Mau pakai trace pun bisa juga. Itu tergantung kebiasaan lah, kemahiran seperti itu. Oke, mudah-mudahan dipahami. Saya pikir untuk pertanyaan yang lainnya nanti takut terlalu panjang. Karena kalaupun terlalu panjang, nantinya ada yang mengira bahwa pertanyaannya belum dibahas seperti itu. Makanya saya paling 2-3 pertanyaan, setelah itu bikin video lagi. Oke, saya pikir untuk pembahasan yang ini cukup sampai di sini dulu. Ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.